Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode ke-11. Di episode lalu, terusirnya Pyeonggang dari istana membuatnya bertekad untuk membentuk pasukan yang terdiri dari suku Suno dan menjadikan Ondal sebagai jenderalnya. Pyeonggang pun lantas mengajari Ondal tentang taktik militer dan ilmu pedang secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Ya, itu karena Nyonya Sa alias ibunya Ondal mematuhi perintah almarhum Jenderal Onhyop untuk tidak mengenalkan Ondal pada ilmu pedang. Cukup hidup dan menjadi pemetik herba saja agar bisa hidup dengan selamat. Dan kini sang ibu malah menemukan Ondal tengah berlatih pedang bersama Pyeonggang. Bagaimana reaksi sang ibu ya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Haemoyong yang terluka akibat diserang oleh anggota Cheonjubang akhirnya dibawa pulang ke kediamannya dan tengah beristirahat sambil ditemani Gogun. Ya, rupanya Gogun sesungguhnya tengah mendapat misi untuk memata-matai keluarga Haejiwo, termasuk Haemoyong. Dan kini Gogun pun akhirnya mengetahui identitas Haemoyong yang ternyata adalah seorang mata-mata dari negeri Silla. Dan hal ini membuat Gogun cukup terkejut. Sekembalinya dari kediaman Haemoyong, Gogun pun menemui sang ayah yang menanyakan hasil pengintaiannya. Dan Gogun pun berbohong jika ia tidak menemukan hal mencurigakan apapun dari keluarga itu. Terakhir, sebelum Gogun pergi, Go juga pun mengingatkan untuk terus memantau pergerakan Pyeonggang yang kini tengah berada di lembah hantu. Namun, mengingat dirinya baru saja patah hati oleh sang putri, Gogun pun jadi rada berat hati. Karena itu artinya, ia harus menemui wanita yang ia cintai, namun kini sudah jadi milik orang lain. Duh, pedih ya. Sementara itu, sang ibu pun marah besar tatkala memergoki Ondal yang tengah berlatih pedang bersama Pyeonggang. Sang ibu pun marah pada Pyeonggang karena dianggap sebagai orang yang membuat Ondal jadi tidak menuruti perkataannya. Namun Ondal pun membela Pyeonggang jika berlatih pedang adalah murni keinginannya sendiri, serta Ondal ingin mengikuti jejak sang ayah yang menjadi seorang jenderal. Mendengar alasan Ondal, sang ibu pun murka dan akhirnya menjelaskan alasan kenapa Ondal tidak pernah diperbolehkan untuk belajar pedang. Itu semua karena permintaan almarhum Jenderal Onhyop yang menginginkan Ondal hidup dan menjadi pemuda desa biasa saja. Kemarahan sang ibu berlanjut hingga malam tiba. Ia pun jadi mogok makan dan membuat suasana jadi tidak nyaman. Pyeonggang pun menyarankan agar Ondal membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan sang ibu serta mengutarakan keinginan Ondal yang sesungguhnya. Ondal pun menuruti saran dari Pyeonggang, namun sang ibu tidak memberi jawaban dan menyuruh Ondal untuk keluar dari kamarnya. Sementara itu, kegagalannya menghabisi Haemoyong membuat Do Jong Seo menjadi semakin waspada. Dan di saat bersamaan, Haemoyong pun mengundang Do Jong Seo datang ke kediamannya untuk mengajaknya bekerja sama. Haemoyong akan membantu Do Jong Seo masuk ke istana melalui perantara selir Heon yang ingin diramal. Namun sebelumnya, Do Jong Seo harus menceritakan apa alasannya sehingga ia begitu dendam pada Raja Pyongwon. Do Jong Seo pun akhirnya menceritakan, dulu ia adalah seorang pendeta di istana yang memiliki keterampilan hebat. Namun Do Jong Seo mencintai seorang wanita hingga ia dan istrinya memiliki seorang bayi. Tindakan yang dianggap melanggar hukum ini membuat Do Jong Seo akhirnya harus kehilangan anak dan istrinya di tangan pasukan kerajaan. Maka dari itu, Do Jong Seo menaruh dendam pada Raja Pyongwon yang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa anak dan istrinya. Sementara itu di istana, Selir Hyun pun tengah merayu Raja Pyongwon untuk mengadakan upacara atau ritual dengan memanggil peramal hebat dari kota yang mana bertujuan agar Selir Hyun bisa memiliki keturunan dari Raja Pyongwon. Pembicaraan ini rupanya terdengar oleh Ratu Jin yang langsung pergi sambil menahan amarah akibat cemburu.
Di lembah hantu, Ondal dan Pyonggang pun meminta izin pada sang ibu yang masih ngambek untuk pergi beberapa hari. Rupanya, Pyonggang hendak membawa Ondal untuk menemui Wolgang dan menyuruh suaminya itu untuk mempelajari ilmu pedang dari mantan jenderal suku Jolo itu. Melihat wajah Wolgang, Ondal pun terkejut karena pria itu adalah orang yang telah mengejeknya saat berlatih pedang di hutan. Ya, Pyonggang pun akhirnya mendapat jawaban mengenai orang yang telah menyelamatkannya saat tengah lumpuh sewaktu ia tengah menyelidiki Hemoyong. Pria itu adalah Wolgang. Pyonggang pun lantas meminta bantuan Wolgang untuk mengajari Ondal berlatih pedang. Sementara Ondal berlatih ilmu pedang dengan Wolgang, Pyonggang hendak kembali ke lembah hantu dan menunggu Ondal di sana. Namun sebelum pergi, Pyonggang pun mencium Ondal sebagai bekal dan penyemangat suaminya itu selama ia berlatih bersama Wolgang. Duh, bikin gemes ya tingkah mereka berdua. Di kota, Hemoyong pun akhirnya menepati janji untuk membawa Dojong Seo masuk ke istana dengan alasan hendak meramal selir Hyeon yang ngebet ingin cepat hamil. Dojong Seo pun menyarankan agar melakukan ritual di bulan purnama serta selir Hyeon harus mempercayai Dojong Seo jika ingin cepat punya anak. Sepeninggalan Hemoyong dan Dojong Seo, Ratu Jin pun datang dan mengajak selir Hyeon untuk makan. Teringat perkataan Dojong Seo untuk menghindari beberapa jenis makanan, selir Hyeon pun menolak dan langsung undur diri. Hal itu membuat Ratu Jin semakin curiga dengan rencana selir Hyeon yang menginginkan keturunan dari Raja Pyongwon. Saat mereka berdua hendak keluar dari istana, Gogun pun memanggil Hemoyong. Dengan alasan mencemaskan Hemoyong, Gogun pun menanyakan kondisinya pasca penyerangan. Namun diam-diam, Gogun pun memperhatikan siapa pria yang tengah dibawa Hemoyong ini. Sementara itu, Ondal yang dibuat kesal dengan gaya didikan Wolgang akhirnya dibawa mengunjungi sebuah gua. Di sana, Wolgang menyuruh Ondal untuk bermeditasi guna menyingkirkan aura negatif dari tubuhnya. Teringat dukungan Pyonggang siang tadi, Ondal yang nyaris menyerah pun akhirnya kembali bersemangat untuk berlatih. Ia pun akhirnya bertekad untuk tidak mengecewakan Pyonggang. Untuk menambah kekuatan, Pyonggang pun mengajak Tarajin dan Pungge untuk membeli kuda di kota. Namun di tengah jalan, Pyonggang meninggalkan mereka berdua karena hendak menemui Dayang Gongson. Rupanya, kedatangan Pyonggang ke istana untuk menemui Raja Pyongwon. Pyonggang pun melaporkan pada sang ayah jika ia tengah membangun kembali suku Suno guna mendukung Raja Pyongwon. Pyonggang yang mengetahui jika Gogun menjadi pelatih putra mahkota menyarankan agar Raja Pyongwon tidak memberikan kepercayaan penuh pada Gogun. Karena bagaimanapun, kelak Gogunlah yang akan menjadi kepala suku Gyeru. Raja Pyongwon pun menjawab jika ia memang tidak sepenuhnya mempercayai Gogun dan hanya memanfaatkan saat ia butuh. Terakhir, sebagai seorang ayah, Raja Pyongwon pun memberikan restu pada Pyonggang dan Ondal. Raja berharap semoga nasib buruk Ratu Yeon yang memiliki suami seperti Pyongwon tidak menimpa Pyonggang. Selesai menemui Raja Pyongwon, Pyonggang pun mengunjungi kediaman Hemoyong untuk mendapat dukungan dana. Melihat sikap Hemoyong yang terus membicarakan Gogun, Pyonggang pun menyarankan agar Hemoyong berusaha untuk mendapatkan hati Gogun. Toh Pyonggang tidak menyukai Gogun karena ia sudah menyukai Ondal. Kunjungan Pyonggang rupanya diketahui Gogun yang tengah melakukan pengintaian di rumah Hemoyong. Merasa dirinya diikuti, Pyonggang pun berjalan cepat hingga membuat Gogun kehilangan jejak. Sementara itu, para penduduk desa Lembah Hantu akhirnya memiliki kuda-kuda yang akan dibesarkan dan dijadikan kuda perang. Dan semua itu berkat Pyonggang. Namun kesibukan Ondal dan Pyonggang membuat sang ibu jadi terlupakan. Ditinggal anak kesayangan, membuat sang ibu jadi bersedih. Ya, bagaimana tidak sedih? Dulu, Ondal lah yang sering meramaikan rumah, namun kini sepeninggalannya, keadaan rumah jadi berantakan dan tidak terurus. Di istana, Raja Pyongwon mengajak Daedero dan He Jinpil untuk minum bersama. Raja Pyongwon pun mengatakan akan membangkitkan kembali suku Suno dan memulihkan posisinya di Dewan Lima Suku, serta mengakhiri dunia Gochuga. Raja pun memerintahkan pada He Jinpil untuk memihaknya. Namun rupanya, pertemuan itu diketahui Gochuga yang mana langsung menyusun rencana untuk melawan Raja.
Keputusan He Jinpil untuk memihak Raja Pyongwon membuat Ratu Jin terkejut dan meminta untuk membatalkan dukungan karena Ratu Jin mengetahui bahayanya jika He Jinpil mendukung raja dan melawan Gochuga. Ratu Jin pun buru-buru menemui Gochuga dan memberitahu jika ayahnya melakukan pertemuan dengan raja dan mendapat info jika suku Suno sedang dibangkitkan kembali. Mendengar informasi itu, Gochuga pun tersenyum. Ya, sesuai dugaan Ratu Jin, jangan sekali-kali membelot dari Gochuga karena taruhannya adalah nyawa. Sementara itu di gua, Ondal yang tengah bermeditasi pun akhirnya mulai menemukan tujuan. Ia bertekad akan membantu Pyonggang untuk membangun Goryeo yang baru. Di sisi lain, Selir Hyun pun akhirnya melakukan ritual yang dipimpin oleh Dojong Seo. Namun tiba-tiba saja Ratu Jin datang dan mengacaukannya. Ia pun menampar Selir Hyun. Namun di saat bersamaan, Raja Pyongwon datang dan menyuruh Ratu Jin untuk tidak mengganggu karena ritual ini sudah memiliki izin darinya. Malamnya, Daedaero yang hendak rapat untuk membahas kebangkitan suku Suno dicegah oleh Gogun yang mengatakan jika ayahnya telah mengirim pasukan ke tempat rapat dan akan menangkap para cendekiawan di sana. Selesai menangkapi para cendekiawan, Gochuga pun memerintahkan Go Sangchul untuk menghabisi Ondal dan Pyonggang. Namun misi ini tidak boleh diketahui oleh Gogun. Ya, nampaknya Gochuga mulai mencurigai jika Gogun menggunakan sistem dua kaki. Di satu sisi, ia memihak Gochuga, namun di sisi lain, ia pun memihak pada Raja Pyongwon. Sementara Go Sangchul tengah menjalankan misi, Gogun datang menemui Hemoyong dan hendak mengajaknya berbincang mengenai kejadian di istana akhir-akhir ini. Setelah dipaksa, Hemoyong pun akhirnya tidak bisa menolak ajakan Gogun. Di gua, Ondal yang sudah kelelahan bermimpi didatangi oleh Pyonggang dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun, Ondal yang sudah memiliki tekad kuat akhirnya bisa menolak godaan dari Pyonggang sekalipun. Dan perubahan Ondal yang memakan waktu singkat membuat Wolgang terkejut. Ondal pun meminta izin pada Wolgang untuk bisa menemui Pyonggang sebentar. Dan setelah itu, barulah ia akan kembali dan belajar pada guru Wolgang. Di rumah, sang ibu pun akhirnya mau mulai kembali makan setelah Pyonggang menemaninya. Selesai makan, Pyonggang pun mencari sang ibu yang mendadak menghilang. Khawatir ibunya pergi untuk mencari Ondal, Pyonggang pun akhirnya pergi keluar untuk menyusulnya. Pyonggang pun akhirnya menemukan sang ibu di tepi jurang. Merasa tugasnya sebagai ibu penjaga Ondal telah selesai, Nyonya Sa berniat untuk pergi. Toh sekarang sudah ada Pyonggang yang akan menjaga putranya itu. Namun Pyonggang pun mencegahnya karena sejak kecil Pyonggang telah ditinggal oleh ibunya. Dan kini ia mulai merasa nyaman memiliki ibu seperti Nyonya Sa. Saat keduanya tengah berpelukan, indera pendengaran Nyonya Sa yang tajam mendengar suara lesatan anak panah yang ditujukan pada Pyonggang. Spontan, Nyonya Sa pun melindungi sang putri hingga jadinya ialah yang terkena anak panah. Ya, rupanya pasukan Go Sangchul telah tiba. Pyonggang yang telah terpojok mau tak mau harus melawan Go Sangchul dan pasukannya itu seorang diri. Namun tiba-tiba saja Ondal muncul dan membantu melawan para pasukan. Menggunakan pedang sungguhan, Ondal pun akhirnya bisa melukai Go Sangchul. Dan yang ditakutkan almarhum Jenderal On Hyo pun terjadi. Karena untuk pertama kalinya, Ondal akhirnya menumpahkan darah seseorang. Dan episode ke-11 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Wah, makin seru aja ya ceritanya. Di episode ini, sikap Gogun masih menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya, ia memihak sang ayah atau raja sih? Karena terkadang ia menunjukkan kesetiaannya pada Gochuga. Namun diam-diam, ia masih membantu kubu raja. Di sisi lain, upaya Pyonggang untuk membentuk pasukan sudah menunjukkan progres. Hubungannya dengan Ondal pun sudah mendapat restu dari raja dan kini mereka berdua sudah tidak ragu untuk menunjukkan perasaannya masing-masing. Yang mana membuat kita yang melihat jadi ikut gemes. Namun di akhir episode, Gochuga mulai mengguncang ketentraman Pyonggang dan Ondal dengan mengutus Go Sangchul untuk menghabisi mereka. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-12-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!